saya Soleh Fabian Yantanto, NPM 602240104. Saya Muhammad Fajar Dwi Satria dengan NPM 602240116. Jadi kita tadi di sini mau bahas apa namanya, sejarah narkotika di Indonesia. Kan kalau kita kan sudah banyak dengan namanya kasus narkoba, kayak setiap bulan atau setiap minggunya pasti ada aja yang namanya kasus. Nah, buat yang beda gitu, kita mau bahas sejarahnya gimana. Tadi kalau lain membahas tentang kasusnya, dan di sini mau bahas sejarahnya. Jadi gimana sih sejarahnya si narkoba di Indonesia? Sebenarnya nih, narkotika tuh dulu tuh disebutnya tuh opium atau juga bisa disebut candu. Nah, opium atau candu ini tuh adalah getah bahan baku narkotika golongan opioid yang diperoleh dari buah sagu yang belum matang. Satu tangkal opium yang hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu dengan pangkal putih serta merah cerah merupakan bahan baku dari merebaknya penyalahgunaan narkotika secara global. Terus kalau misalnya si candu itu dipakainya kayak gimana sih? Waktu zaman dulu tuh candu tuh dipakai dengan pipa terus dihisap. Oh, berarti kalau selama kayak misalnya narkoba gitu diisep pakai sedotan gitu? Ya, hampir bisa. mirip gitu Ya, ya? mirip-mirip gitu. Opium itu dari Jawa atau dari mana sih? Nah, sebenarnya banyak orang yang bilang kalau opium tuh awalnya dari Jawa. Tapi sebenarnya tuh bukan. Opium tuh awalnya nggak tumbuh di Jawa, tetapi dari Turki dan Persia Oh, gitu. terus mulai masuk ke Indonya tahun berapa? Waktu masuk ke Indo tuh candu masuk ke Indo tuh pada tahun 1677 lewat VOC dengan kesepakatan Raja Jawa, yaitu Raja Amangkurat II memasok candu ke wilayah Mataram hingga seluruh negeri. Itu dari Sunan Ampel gitu. Terus kalau misalnya karena udah banyak yang selanjutnya gimana? Pas tahun efek kan itu abad 17 Ya. mulai tahun berapa? Tahun 1800-an ada apa ada? Nah, pada tahun 1800-an tuh karena tingginya permintaan pasar kala itu, Waktu itu tuh pada mengharuskan tahun, pemerintah 1894 Belanda atau VOC untuk sudah ada membangun pembatasan pabrik candu yang penggunaan lebih candu. Candu besar kemudian diperbolehkan dan lebih hanya modern untuk di wilayah Salemba. Kalau sekarang tuh udah jadi kayak wilayah Kalau kayak gitu, di Depok. Ya. Jadi kalau misalnya di ekonomi mah itu adanya shortage ya. Shortage benar kebetulan, karena banyak demand ya, tapi supply-nya kurang. Oh, makanya biar nama tempatnya itu kalau maaf market banget kalau saya ya, salah ya. jadinya Keseimbangan Itu tuh, pasar ya. ya keseimbangan pasar. Singkatannya Didirikanlah NPA, ini yang lebih modern. Ya, biar banyak Biar supply-nya. banyak supply-nya. dan juga ada di Batavia kebetulan. Terus Kalau sekarang ke misalnya Jakarta tipenya candu ada berapa? itu tuh singkatannya Sebenarnya tipe AOV. tuh candu tuh Ada- dua doang. pada Ada nomor yang pertama itu ada yang jelek, ada yang bagus. Ada 342 orang. Nah, yang kualitas pengguna. baik atau yang bagus itu Mungkin menjadi barang mewah bagi segitu kaum aja elit bisa gitu, kami karena sampaikan. dikatakan sebagai ikon kesuksesan kalau dulu. Maaf bila kalau Nah, misalnya kalau yang ada jelek salah itu kata atau yang atau kualitasnya salah rendah penyebutan, dipakai oleh terima kasih. kayak seniman teater, pedagang dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya kan kalau kita tahu narkoba awalnya buat obat-obatan. Nah, kalau opium ini buat apa sih? Obat apa? Kalau itu ya, kalau awalnya ya, awalnya tuh opium tuh dipercaya untuk obat pegal-pegal dan sakit-sakit lainnya. Namun karena memiliki efek negatif kayak kecanduan, menjadi tidak produktif, lamban berpikir, jadi ya lebih dikurangi gitu loh. Oh, berarti kan kalau lanjutnya kalau misal kita tahu banyak yang pakai kayak bangsawan pakai kaum elit yang sampai rendah, berarti yang pakai si candu itu banyak atau di Nusantara di Indonesia? Kalau soal itu nggak bisa dibayangin ya kalau berapa banyaknya pada saat itu kasus penyalahgunaan narkotika. Tapi diperkirakan itu ada 1 dari 20 orang yang mengkonsumsi candu. Kira-kira berapaan itu si candu harganya? Kalau dulu ya, kalau yang saya tahu harga candu itu bisa sekitar 5 sen, dan pendapatan waktu itu per harinya, pendapatan buruh per hari itu 20. Oh, berarti kalau misal anggap sekarang gitu, kayak misalnya pendapatan buruh misal anggap nih 100.000,
Berarti kan 25.000-nya dipakai buat beli Candu. si candu itu Ya, ya. betul. Dan emang perbandingannya ya, kalau dulu tuh sebenarnya lebih murah daripada zaman sekarang. Nah, Karena ya dari yang 100.000, misalkan kita 100.000 tuh di 25.000 kita bisa beli narkoba. oh, Kalau sekarang kan kayak segitu Nah, paling buat rokok ya ya. kalau zaman sekarang ya Nah, 50.000 rata-ratanya 50.000 sampai 100.000 tuh itu cuma bisa dapat 1 gram gitu loh. oh. Jadi zaman dulu tuh jauh lebih murah dibandingkan sekarang. Soalnya kan mungkin dulu nggak ada kayak undang-undang atau Ya, mungkin juga pemasoknya jadi lebih berkurang karena banyak hukum yang baru gitu di Indonesia kan ya. Gitu. Terus kalau kayak gitu siapa tuh yang diuntunginnya? Kayak VOC atau siapa diuntungin nggak? Yang paling jelas VOC diuntungkan karena ada seorang penulis dari University of Pittsburgh bahwa tahun 1928 tuh merupakan masa kejayaan VOC atau pemerintah kolonial Belanda karena berhasil memperoleh keuntungan dari candu itu sebesar 34,6 juta gulden dan menghasilkan pemasukan bagi VOC dari pajak penjualan candu sebesar lebih dari 800 juta gulden. Pasti kayak kira-kira yang namanya tindakan preventif gitu supaya nggak ada penyalahgunaan si candu ini. Ada itu tuh istilahnya molimo. Molimo tuh diartikan tuh maling, madon atau main perempuan, minum, main judi, madat. Nah, itu semua itu tuh di istilahnya nampel gitu loh. Terus karena udah banyak yang apa ya efek negatifnya, mulai tahun berapa si candu itu ada tidak dibolehkan? Waktu itu tuh pada tahun 1894 sudah ada pembatasan penggunaan candu. Candu kemudian diperbolehkan hanya untuk medis. Oh, Sejak tahun itu. berarti kalau kayak gitu udah ada tuh lokasi kayak rehabilitasinya di mana? Ada, dan kebetulan tempat rehabilitasinya tuh di sini di Bandung. Oh, Nama tempatnya itu, kalau maaf banget kalau saya salah ya, itu tuh singkatannya NIAOV. Dan juga ada di Batavia kebetulan. Kalau sekarang ke Jakarta, itu tuh singkatannya AOV. Pada 6 bulan pertama itu udah ada 342 orang yang direhab. segitu dulu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila kalau misalnya Ada kesalahan kata